Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel, yakni Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI, di mana semoga Bapak dosen selalu diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan mengulas dan membahas materi pada pertemuan yang ke-10, di mana kita membahas tentang teknik penulisan jurnal atau karya ilmiah, di mana di dalamnya terdapat amanat Tridharma perguruan tinggi, yaitu penyebar luasan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang kedua ada ajas daripada manfaat. Kita juga membahas di dalamnya ada diseminasi hasil temuan ilmiah kepada yang pertama itu sivitas akademia, yang kedua ada stakeholder. Selanjutnya itu memulai menulis artikel pada jurnal, di mana saat kita memulai menulis tidak terlalu mudah namun juga tidak terlalu gampang, di mana tujuan daripada kita membuat artikel ataupun jurnal adalah untuk menyampaikan sesuatu. Di dalamnya terdapat media, yakni jurnal sebagai dari media komunikasi ilmiah. Selanjutnya itu aturan di dalam karya jurnal ilmiah, yaitu pedoman dari aturan penulisan. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi di sini yaitu untuk fungsi daripada ilmiah, fungsi daripada sosial karya tulis ilmiah, atau fungsi dari ekspresi daripada karya tulis ilmiah. Selanjutnya ada aspek daripada penulisan jurnal. Yang pertama itu aspek isi, di mana kita membahas kajian bidang keilmuan di dalamnya. Yang kedua ada aspek daripada bahasa, di dalamnya itu bahasa tulisan ilmiah. Yang ketiga ada aspek daripada sajian, di mana kita membahas untuk aturan dan gaya selingkung, atau gaya selingkung ini bisa disebut sebagai gaya penulisan di dalam karya tulis ilmiah. Baik teman-teman, kita lanjut, yaitu ciri-ciri daripada artikel ilmiah, di mana di dalamnya ada objektif, rasional, kritis, dan di dalamnya selalu pembaharu, atau setiap karya tulis ilmiah itu harus baru. Tidak boleh karya tulis ilmiah yang lama kita publish kembali. Yang kedua ada proses daripada penulisannya, ini bahan tulisan yang harus kita siapkan dan kerangka daripada tulisan. Yang kedua ada penulisan, di mana kita harus menyiapkan draft daripada tulisan atau anatomi daripada karya yang akan kita tulis. Selanjutnya itu pasca penulisan, di mana di dalamnya terdapat penyuntingan, dan selanjutnya kita akan sampai ke proses publikasi. Kita harus mempublish karya tulis ilmiah yang sudah kita tulis. Oke teman-teman, kita lanjut ke pra penulisan, di mana pencarian dan pengembangan gaya tulisan atau gagasan pada pra penulisan ini terdapat bobot, yaitu bobot daripada permasalahan, urgensi, organisasi, kemutahiran, kedalaman gagasan, dan pengungkapan daripada gagasan. Selanjutnya ada ragam bahasa di dalam pra penulisan karya tulis ilmiah. Yang perlu kita perhatikan dalam menulis ilmiah juga terdapat pemahaman metode, di mana kita harus menentukan penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Itu sangat penting. Selanjutnya kita harus mencari referensi-referensi yang bakal kita masukkan ke dalam karya tulis ilmiah, di mana kita dapat referensi dari buku, jurnal, data, atau analisis-analisis ke dunia masyarakat. Selanjutnya ada perencanaan naskah, di mana kita harus mempublish semua karya tulis ilmiah kita ke dalam jurnal. Kita lanjut teman-teman, yang harus kita perhatikan yaitu selanjutnya adalah penulisan di dalam karya tulis ilmiah, di mana bersifat universal, tidak mengacu pada ragam bahasa tulis yang baku. Selanjutnya gaya penulisan yang selingkung, ini juga harus diperhatikan saat kita menulis karya tulis ilmiah, di mana yang pertama kita harus memperhatikan sistematika tulisan, cara merujuk, cara menulis daftar rujukan, penyajian tabel, penyajian gambar, dan identitas penulis. Di mana draft kasar penulisan ini jangan takut untuk menulis. Jadi kita setiap menulis itu jangan untuk takut apa yang pengen kita tulis dan apa yang pengen kita keluarkan. Selanjutnya ini anatomi penulisan, di mana kita harus memperhatikan judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendapat, landasan teoritis, empiris, metode hadis, metode dan hasil pembahasan, simpulan, saran, dan daftar pustaka, di mana itu semua harus kita cantumkan di dalam karya tulis ilmiah kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang abstrak. Abstrak ini adalah ringkasan atau bagian padat tentang ide yang penting, di mana memuat masalah dan tujuan penelitian,
prosedur pemilihan kata, ringkasan hasil penelitian. Satu paragraf biasanya terdapat 200 kata di dalam abstrak dan tidak ada singkatan kata, di mana abstrak ini bisa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke teman-teman, selanjutnya ada kata kunci di mana kita harus memperhatikan untuk mempermudah penulisan artikel. 3-5 kata ada di dalam judul penulisan, sebaiknya mengacu pada tesaurus atau kumpulan istilah dalam satu bidang tertentu. Selanjutnya bidang ekonomi, di mana pada kata kunci ini mengacu pada JEL Classification, JEL atau Journal of Economy Literature, di mana kita harus sesuai dengan jurnal yang kita publish. Selanjutnya ada pendahuluan, di mana terdapat latar belakang, uraian permasalahan, status ilmiah, pernyataan umum, wawasan rencana pembahasan masalah, rumusan tujuan penelitian. Umumnya pendahuluan ini terdapat 3-4 paragraf di dalam jurnal. Selanjutnya ada landasan teoritis atau empiris, di mana berisi teori maupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya studi terdahulu yang relevan dengan penelitian, dan selanjutnya adopsi dan modifikasi model penelitian yang akan kita bahas. Selanjutnya metodologi, di mana terdapat data, sumber data, jenis penelitian ada kualitatif dan kuantitatif, spesifikasi model, dan bagaimana data analisis. Selanjutnya ada adopsi dan modifikasi metode. Selanjutnya bahas analisis, cara penarikan sampel, prosedur analisis, dan pengumpulan data di dalam metodologi. Selanjutnya hasil dan pembahasan, yaitu uraian mengenai hasil dan analisis pembahasan merupakan bagian utama daripada artikel ilmiah ataupun jurnal, di mana di dalamnya kita harus membahas tentang penyajian bersistem, diperjelas dengan ilustrasi dan tabel dan gambar secara sederhana, dan yang terakhir ada data ilustrasi harus ditafsirkan dalam uraian dengan memperhatikan masalah. Selanjutnya yang terakhir ada hasil dan pembahasan, di mana kita menjawab masalah dari penelitian, menafsirkan hasil-hasil penelitian, pendapat dan argumentasi, menghubungkan hasil penelitian, dan menjelaskan arti temuan apa yang kita tulis. Terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama, bukan kopas, pernyataan pendek, memuat jawaban yang tepat berupa deskriptif atau bukan numerik. Selanjutnya memuat implikasi temuan penelitian. Yang terakhir dalam ini adalah daftar pusaka atau referensi, harus lengkap sesuai rujukan dalam teks. Tata cara penulisan mengacu pada aturan jurnal yang telah disediakan atau yang telah dicantumkan oleh pihak jurnal. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.